Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahkan jika itu masalahnya, ini masih terjadi terlalu cepat, kata Lanting dengan suara yang lebih lembut. Lagi pula, Yun Ce baru saja memasuki alam pencuri jiwa tetapi alam Yama sudah datang memanggil. Mereka bahkan telah mengirim 3 iblis Yama ke sana. Jadi jelas bahwa mereka sangat yakin bahwa Yun Ce ada di tempat ini. Meskipun ketiga kerajaan di wilayah ilahi utara berada dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain, jaraknya masih beberapa jam. Kedatangan ketiga iblis Yama pada saat ini hanya berarti satu hal. Mereka sudah tiba di sini bahkan sebelum Yun Ce mengambil satu langkah pun ke alam pencuri jiwa. Suara Ci Wuyao memenuhi udara sekali lagi. Alam Yamamu bukan satu-satunya yang memiliki dendam terhadap Yun Ce. Karena dia sudah jatuh ke tangan ratu ini, maka ratu ini akan menanganinya sesuai keinginan saya. Jadi apa hubungannya dengan Kaisar Yamamu? Ada 2 alasan mengapa Kaisar Yama mengirim 3 iblis Yama sekaligus. Yang pertama adalah karena kekuatan Yun Ce terlalu abnormal. Dia mampu membunuh Yan Sangeng dengan satu tebasan pedangnya, jadi Kaisar Yama khawatir satu iblis Yama tidak akan cukup untuk menahannya. Adapun alasan kedua, di permukaan sepertinya Kaisar Yama benar-benar marah atas kematian Raja Hantu Yama, tapi sebenarnya, warisan Dewa Jahat Yun Ce dan Mutiara Racun Langit adalah hal-hal yang menimbulkan daya tarik yang tak tertahankan bagi siapapun. Para iblis Yama menjawab dengan sungguh-sungguh, kami memang telah mendengar bahwa 2 buronan jahat dari wilayah timur ini tidak hanya menyakiti seorang penyihir tetapi juga menyinggung Ratu Iblis. Namun, kejahatan mereka terhadap Anda tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pembunuhan mereka terhadap Raja Hantu Yama kami. Kaisar Yama sangat marah dengan kejadian ini dan dia dengan tegas memerintahkan kami untuk menyeret Yun Ce kembali ke wilayah kami untuk dihukum. Jadi kami berharap Ratu Iblis mengabulkan permintaan kami. Yama Realem kami akan memberikan kompensasi yang baik kepada Anda. Ci Wuyao tertawa ringan dan berdenting. Karena Kaisar Yama menganggap masalah ini sangat penting, mintalah dia untuk datang dan menanyakan orang-orang ini sendiri. Ratu ini akan dengan senang hati melayaninya jika dia datang. Beberapa dari kalian belum layak. Para iblis Yama kembali terdiam dalam waktu singkat. Saat suara mereka terdengar lagi, suaranya lebih dingin dan lebih gelap dari sebelumnya. Kaisar Yama memberi kita perintah untuk membawa mereka kembali apapun yang terjadi. Ratu ini sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Suara lembut dan lembut memotong perkataan iblis Yama. Namun setelah itu, suara yang memenuhi udara tiba-tiba berubah. Mungkinkah kamu ingin mendengarnya untuk kedua kalinya? Itu adalah hawa dingin yang menusuk jiwa dan menembus tulang. Ketika Yun Ce dan Qianye Yinger berurusan dengan Ci Wuyao, suaranya terdengar jahat dan menggoda. Faktanya, itu sangat mempesona dan menggoda hingga mengubah tulang mereka menjadi air. Namun, pada saat ini, suaranya tiba-tiba berubah menjadi sedingin es dan kalimat itu membuat mereka merasa seolah-olah telah dipindahkan ke perbatasan antara neraka sedingin es dan kematian. Setiap saraf, setiap helai jiwa mereka gemetar dan kejang tak terkendali. Keseluruhan wilayah suci alam pencuri jiwa terdiam. Setelah sekian lama terdiam, para iblis Yama akhirnya berbicara sekali lagi. Kami akan menyampaikan kata-kata Ratu Iblis kepada Kaisar Yama kami seperti yang telah Anda ucapkan. Kami pamit. Setelah mereka mengucapkan kata-kata itu, aura ketiga iblis Yama dengan cepat melesat ke kejauhan. Mereka tidak berani mengambil satu langkah pun ke wilayah suci alam pencuri jiwa. Setelah iblis Yama pergi,
rasa dingin Ratu Iblis mungkin menghilang begitu saja. King Ting angkat bicara, aneh sekali. Bagaimana Yama Realem tahu bahwa Yun Ce ada di sini? Dan bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat? Bagi para penyihir yang berkumpul, fakta bahwa Yun Ce memiliki kekuatan Kaisar Iblis adalah sebuah rahasia besar. Saat ini, itu adalah sesuatu yang mungkin hanya diketahui oleh Ratu Iblis dan mereka yang hadir. Rahasia ini dan aliansi mereka adalah hal yang mutlak harus dirahasiakan, terutama di awal. Jadi, mengingat posisi alam pencuri jiwa, mereka secara alami akan berusaha menyembunyikan atau menyegel informasi apapun mengenai dua hal ini dengan sekuat tenaga. Tawa dingin terdengar di udara saat Qianye Yinger berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, ini adalah sesuatu yang harus kamu tanyakan pada tuanmu." King Ting memelototinya dengan marah, "Yun Qianying, apa maksudmu dengan itu?" Qianye Yinger mengabaikan King Ting sambil menatap Qi Wuyao dengan mata dingin. "Qi Wuyao, satu-satunya orang yang mengetahui bahwa kami akan datang ke sini adalah penyihir ketujuh dan kamu. Kami tidak mengenal wilayah ilahi utara ini dan kami juga harus menyembunyikan aura kami, jadi kami tidak dapat melakukan perjalanan terlalu cepat. Namun, Anda datang lebih lambat dari kami. Yang lebih aneh lagi," kata Qianye Yinger sambil bibirnya melengkung menjadi senyuman mengejek dan matanya yang indah menjadi semakin dingin, "hanya 8 dari 9 penyihir yang hadir. Bahkan kamu, Ratu Iblis, hadir tetapi penyihir ketujuh masih belum ditemukan. Biar ku tebak, kemana dia pergi?" "Diam!" Kata-kata Qianye Yinger tidak diragukan lagi telah memicu kemarahan semua penyihir. "Jika kamu berani memfitnah nama guru kami lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan." "Ayah!" Qi Wuyao menghela nafas menggoda sambil berkata dengan suara riang, "Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari kalian berdua. Alasan mengapa Hua Jin tidak ada adalah karena ratu ini mengirimnya ke beberapa tempat, yang pertama adalah alam Yama itu sendiri. Saat ini, alam Yama dan alam Dewa Bulan Terbakar tahu bahwa Anda ada di sini. Tak lama lagi, setengah dari wilayah ilahi utara juga akan mengetahui berita ini." Para penyihir yang berkumpul tercengang oleh wahyu ini dan Ye Li berkata, "Tuan, ini. Alasannya." Yun Ce tidak cemas atau marah. Dia hanya menanyakan alasan dengan suara tenang. "Alasan? Ada banyak." Qi Wuyao bahkan tidak terlalu cemas dibandingkan Yun Ce dan dia sama sekali mengabaikan tatapan tajam yang diarahkan Qianye Yinger padanya. "Kalau begitu mari kita mulai dengan alasan yang paling dekat dan paling sederhana. Ratu ini ingin orang-orang mengetahui bahwa kamu telah jatuh ke tangan ratu ini. Sesederhana itu. Selain itu, hal ini tidak terbatas pada wilayah ilahi utara saja. Jika kami terus menyebarkan berita ini, wilayah ilahi timur juga akan mendengarnya setelah beberapa waktu berlalu." Terutama, matanya yang kehitaman tampak berkedip. "Alam Dewa Surga Abadi." Qi Wuyao, Qianye Yinger tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Tubuhnya kabur dan dia menutup jarak antara dia dan Qi Wuyao dalam sekejap. Tatapan mereka bertabrakan saat mereka berdiri kurang dari setengah kaki satu sama lain. "Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Pada saat ini, dia tiba-tiba mulai mempertanyakan sesuatu yang dia tekankan sejak dia memasuki wilayah ilahi utara, mempengaruhi dan mendesak Yun Ce untuk membentuk aliansi dengan Ratu Iblis Qi Wuyao. Ini adalah hari pertama aliansi mereka dan mereka memulainya tanpa hambatan apapun. Namun, dia sekarang menyadari bahwa pemikiran dan tindakan Qi Wuyao berada di luar pemahamannya, dan juga di luar kendali mereka.
Bahkan saat Qianye Yinger memelototinya dari jarak yang sangat dekat hingga hidung mereka hampir bersentuhan, Ciu Yao hanya tersenyum manis sambil sedikit mencondongkan tubuh. Seolah-olah dia mengagumi apa yang dia lihat dari wajahnya yang sangat sempurna. Omong-omong, ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah kamu berikan pencerahan pada ratu ini. Qianye Yinger tidak mundur sedikit pun. Suaranya sedingin es ketika dia berkata, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang tepat. Ciu Yao berkata, karena ini adalah aliansi, ratu ini pasti akan memberikan penjelasan yang baik dan tepat. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah karakter utama yang sebenarnya, ratu yang tidak penting ini hanya ada di sini untuk menggerakkan roda takdir. Sungguh konyol. Qianye Yinger menjawab dengan dingin, hanya dalam masalah ini saja, kamu jelas-jelas bertindak sendiri, kamu bahkan tidak berkenan meminta pendapat kami atau berkonsultasi dengan kami. Dengan melaporkan lokasi kami ke alam Yama, Anda telah membuat kami mencurigai Anda melakukan pelanggaran. Bahkan sekarang, kamu masih punya wajah untuk menyebut aliansi kami. Anda masih berpikir bahwa kami akan dengan patuh mengikuti apapun yang Anda katakan atau lakukan. Ciu Yao berkata sambil tersenyum ceria, bagaimana kalau kamu menunggu sampai ratu ini selesai duluan? Mengenai apakah kami akan terus bekerja sama atau tidak, itu bukan terserah Anda. Berbicara, Yun Ce melontarkan satu kata. Maka kalian berdua harus mendengarkan baik-baik. Terutama kamu. Dia mengarahkan kata-kata terakhir itu pada Qianye Yinger sambil dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Sudut alis Qianye Ying bergerak-gerak. Yun Qianying, kamu sebelumnya mengatakan bahwa hadiah besar yang kamu berikan kepada ratu ini sebagai kompensasi atas sumsum ilahi liar, adalah peluang yang luar biasa. Anda mengatakan bahwa saya dapat menggunakan kesepakatan yang disarankan Zhou Suzi kepada ratu ini. Untuk benar-benar membuatnya marah dan menyebabkan dia melancarkan serangan habis-habisan ke wilayah ilahi utara dalam kemarahan dan kesedihannya yang gila. Jadi, saya bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menciptakan peluang bagi diri saya sendiri. Saat Anda menatanya seperti itu, kedengarannya sangat sempurna dan bahkan ratu ini mau tidak mau akan tergerak olehnya. Namun, setelah ratu ini merenungkan rencanamu sejenak, aku menemukan bahwa, hadiah besar, milikmu ini sepertinya memiliki dua lubang yang sangat besar di dalamnya. Lubang apa? Kata Qianye Yinger. Lubang pertama, jawab Ciu Yao, adalah peluang yang Anda bayangkan hanya muncul setelah 3 kerajaan bersatu dan kita telah mempersiapkan kekuatan kita. Setelah itu, Anda berencana untuk membuat marah Kaisar Surga Abadi Dewa dan memancingnya untuk menyerang kami. Anda kemudian akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melancarkan serangan balik menggunakan moral tinggi dan kekuatan superior kita, sambil mengandalkan dua wilayah dewa besar lainnya, Barat dan Selatan, untuk duduk di tangan mereka pada tahap awal perang. Namun, alam pencuri jiwaku harus bergantung pada kekuatan Yun Ce jika kita ingin menelan alam bulan terbakar dan alam Yama. Selain itu, perang apapun dengan kerajaan lain, betapapun kecilnya, akan mengguncang seluruh wilayah ilahi utara dan ini tentu saja akan menjadi berita yang dapat dengan mudah diperoleh oleh kerajaan di wilayah ilahi timur. Jika itu masalahnya, surga abadi Dewa Kaisar secara alami akan mengetahui bahwa ratu ini tidak menangkap Yun Ce tetapi malah bekerja sama dengannya. Lalu mengapa dia mengambil umpan dan menyerahkan putranya kepada kita? Qianye Yinger mencibir dengan nada menghina. Sebagai Ratu Iblis Pencuri Jiwa, bukankah kamu memiliki kemampuan untuk menutup berita kecil ini? Segel, Ciu Yao tersenyum menghina.
Tidak ada apapun di alam semesta ini yang lebih penting daripada perang antar dunia raja. Jadi bagaimana tepatnya saya bisa menyampaikan berita semacam itu? Bagaimana dengan ini? Karena Anda pernah menyandang gelar Dewi Brahma Monarch, mengapa Anda tidak memberi tahu ratu ini sesuatu? Tidak peduli betapa kerasnya aku mencoba untuk menahan berita tentang peristiwa penting yang terjadi di wilayah ilahi utara, apakah kemampuan wilayah ilahi timur untuk mengumpulkan informasi benar-benar buruk sehingga mereka tidak akan menjadi lebih bijak saat hal itu terjadi? Qianye Yinger tidak menjawab. Sekarang mari kita lanjutkan ke lubang kedua dalam plotmu, lanjut Qiwu Yao. Mari kita asumsikan bahwa tidak ada ketakutanku yang menjadi kenyataan dan semuanya berjalan persis seperti yang kamu inginkan dan kita memprovokasi kemarahan Kaisar Dewa Surga Abadi setelah kita menyelesaikan persiapan kita. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia pasti akan mengamuk dan menyerang wilayah ilahi utara dengan kekuatan penuh dari alam Dewa Surga Abadi? Qianye Yinger berkata dengan suara rendah, berdasarkan rasa bersalah yang dia simpan terhadap istrinya yang sudah meninggal, berdasarkan fakta bahwa dia menempatkan kehidupan Zhou Qingchen di atas kehidupan orang lain, berdasarkan ketakutan dan kepanikan yang akan dia alami ketika dia menyaksikan pertumbuhan Yunce. Bukankah semua alasan ini cukup? Bagaimana ratu ini tahu kalau alasan-alasan itu cukup bagus? Kata Qiwu Yao. Namun, ratu ini setidaknya mengetahui satu hal dan terkadang seseorang bahkan tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Jika Anda bertaruh pada apa yang Anda pikir, mungkin dilakukan orang lain, seringkali hal itu berakhir sebagai lelucon yang buruk. Dia melirik ke arah mereka dan berkata, maksudku, bukankah kalian berdua juga suka bercanda? Anda, rambut emas Qianye Yinger berkibar di sekelilingnya dan cahaya hitam bersinar di matanya, tapi dia tidak bisa benar-benar membuat amarahnya mendidih. Mereka, yang dulunya sangat menghormati Zhou Suzi dan Qianye Fantian, berakhir dalam keadaan seperti itu. Jadi bagaimana tepatnya dia salah ketika menyebut mereka lelucon semacam itu? Terlebih lagi, dari sudut pandang ratu ini, jika Zhou Suzi benar-benar menghargai Zhou Qingchen, dia sebenarnya tidak akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap wilayah ilahi utara setelah Zhou Qingchen meninggal. Karena kematian Zhou Qingchen tidak hanya akan membuatnya menjadi gila karena marah, tetapi juga akan membuatnya merasa malu. Karena orang tersebut telah meninggal, hal terakhir yang dapat dia lakukan untuk putranya adalah melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasinya. Zhou Suzi tidak akan membiarkan orang-orang di dunia mengetahui fakta bahwa putranya telah berubah menjadi iblis. Meluncurkan serangan habis-habisan dalam keadaan marah akan melampiaskan amarahnya sejenak, tapi itu juga akan sangat merugikan alam Dewa Surga Abadi. Kemungkinan besar juga akan mengungkap fakta bahwa Zhou Qingchen telah berubah menjadi iblis, mengungkap fakta bahwa dialah yang melanggar tabu dan mencoba membuat kesepakatan dengan ratu ini. Hal ini juga akan menimbulkan banyak konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tetapi jika dia mengubur amarahnya dan memilih untuk tidak bertindak meskipun api amarah berkobar di dalam hatinya, dia akan mampu menjaga martabat terakhir Zhou Qingchen tanpa mengekspos dirinya pada hal-hal yang baru saja saya sebutkan. Qiwu Yao semakin mendekat ke Qianye Yinger. Kau pastinya jauh lebih memahami daripada ratu ini betapa alam Dewa Surga Abadi merasa jijik dengan kata iblis dan betapa memalukan jika salah satu dari mereka menjadi iblis. Jadi menurut Anda opsi mana yang akan dia pilih? Oh itu benar. Tanpa menunggu jawaban Qianye Yinger, Qiwu Yao tiba-tiba berkata, pertama-tama ratu ini akan membantumu mengingat satu hal, usia, pengalaman,
dan waktu yang dihabiskan Zhou Suzi sebagai kaisar juga jauh melebihi Qianye Fantian. Terlebih lagi, selama menjadi kaisar, di wilayah ilahi timur, tidak, faktanya, di ketiga wilayah dewa, dia selalu menjadi kaisar dewa yang paling terhormat dan dihormati di antara semuanya. Qianye Yinger terdiam. Seberapa besar kemungkinan orang seperti itu kehilangan kendali penuh atas emosinya karena kemarahan yang ekstrim? Tangan Qianye Ying terkepal erat. Meskipun amarah membara di dalam hatinya, dia bukanlah tipe orang yang mudah lepas kendali. Terlebih lagi, kata-kata Qiu Yao benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata untuk saat ini. Ketika dia menjelaskan rencananya kepada Yun Ce, dia menjelaskan betapa istimewanya Zhou Qingchen bagi Zhou Suzi dan bahwa dia yakin 60% bahwa Zhou Suzi akan mengamuk jika dia mati. Namun, dia tidak punya cukup waktu untuk memastikan rencananya benar-benar berhasil. Ketika dia mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan Qiu Yao, meskipun dia benar-benar tidak ingin mengakuinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa peluang kesuksesan rencananya sebenarnya hanya 10% atau lebih, bahkan mungkin lebih kecil. Dia sangat akrab dengan hubungan masa lalu Zhou Suzi dengan istri kandungnya. Hasilnya, dia sangat yakin bahwa Zhou Qingchen adalah kelemahan terbesar dan mungkin satu-satunya kelemahan Zhou Suzi. Namun dia telah mengabaikan poin penting seperti itu, dan itu adalah reputasi dan martabat Zhou Qingchen, sesuatu yang akan tetap ada bahkan setelah kematiannya. Namun, setelah dia memberi Qiu Yao penjelasan sederhana tentang rencananya, dia benar-benar merasakan lubang menganga dalam rencananya, sebuah lubang yang selalu dia abaikan, hanya dalam waktu setengah hari. Wanita ini, karena itu masalahnya, mengapa kamu dengan sengaja mempublikasikan keberadaan Yun Ce dan membiarkan berita ini bocor ke wilayah ilahi timur? Qianye Yinger bertanya. Tentu saja untuk meminjam saran Anda dan membujuknya untuk menemui ratu ini bersama Zhou Qingchen di belakangnya, kata Qiu Yao. Sekarang, tentu saja, Qianye Yinger tidak langsung marah. Dia merenungkan kata-kata Qiu Yao untuk beberapa saat sebelum dia berbicara dengan suara rendah, jangan lagi menyebutkan menyatukan tiga kerajaan terlebih dahulu. Jika kita membuat marah alam dewa surga abadi tanpa mengambil langkah pertama dalam rencana kita, itu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan terbaik yang kita miliki saat ini. Dan jika dia benar-benar mengamuk karena marah dan melancarkan serangan habis-habisan terhadap wilayah ilahi utara, itu akan terjadi pada saat kita bahkan belum mampu berdiri teguh. Bahkan berbicara tentang menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik tidak lebih dari lelucon besar. Dia tidak akan melakukannya. Qiu Yao tertawa kecil. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak masalah. Jika negeri kegelapan ini begitu mudah ditaklukkan, bagaimana mungkin negeri itu masih bisa berdiri sampai hari ini? Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu capai dengan melakukan ini? Pikiran Qianye Yinger dengan cepat menelusuri beberapa kemungkinan, tapi tidak ada satupun yang masuk akal baginya. Ini sangat sederhana. Selama dia datang ke sini, itu sudah cukup. Itulah jawaban Qiu Yao. Yun Ce, yang selama ini diam-diam mendengarkan Qiu Yao, tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana apanya? Ada pepatah yang sangat berwarna-warni yang saya yakin Anda berdua pernah mendengarnya sebelumnya. Alis Qiu Yao sedikit terangkat dan dia dengan lembut membisikkan kata-kata itu dengan suara terengah-engah, jika lumpur kuning menodai celanamu, itu akan dianggap sebagai kotoran meskipun itu sebenarnya bukan kotoran. Sol Sky terdiam lama setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Ketika Qianye Yinger mengangkat kepalanya sekali lagi, dia akhirnya mengerti maksud Qiu Yao.
Dia tertawa pelan dan tulus sambil berkata, "Kalau soal sikap tercela dan curang, aku memang masih jauh lebih rendah darimu." Kata-kata itu merupakan olok-olok yang mengejek sekaligus desahan sedih. Senyuman Ciu Yao tetap terpampang di wajahnya dan suaranya yang jahat semakin terdengar berlebihan. Ketika ratu ini harus memilih antara mengandalkan peluang yang diberikan seseorang kepada saya versus skema yang saya buat secara pribadi, perbedaannya adalah skema pertama bersifat pasif sedangkan skema kedua aktif, saya lebih memilih untuk mengambil opsi aktif. Lagi pula, menjadi orang yang menggerakkan roda gigi dan menjadi orang yang harus secara pasif menanggung apapun yang terjadi pada mereka adalah dua hal yang sangat berbeda. Yun Qianying, apakah kamu tidak setuju? Alis Qianye Yinger berkedut dan dia memalingkan kepalanya dengan tajam dari Ciu Yao. Namun, dia secara tidak sadar sudah melunakkan pendiriannya. Saat senyumannya semakin tertutup, Ciu Yao berbalik dan mengatakan sesuatu yang cukup misterius. Ratu ini selalu meremehkan tipu muslihat jahat dan remeh seperti ini. Namun, jika yang kita bicarakan adalah Zhou Suzi, maka itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia mengucapkan kata-kata terakhir itu dengan kebencian yang sangat tersembunyi. Yun Ce, kamu mau bekerja sama denganku dalam masalah ini, kan? Kata Ciu Yao. Namun, dia sudah tahu apa jawabannya bahkan sebelum dia menjawab. Karena Yun Ce sangat menantikan ini lebih dari siapapun. Kapan kata Yun Ce? Qianye Yinger juga tidak keberatan. Ciu Yao tertawa kecil sambil berkata, mengingat sejauh mana wilayah ilahi utara dan wilayah ilahi timur terisolasi satu sama lain, mungkin diperlukan waktu hingga sebulan sebelum Zhou Suzi mengetahui bahwa kamu telah terlibat dalam hal ini. Tangan Ratu, kita juga harus dengan mudah mencampurkan beberapa rumor yang terfragmentasi bahwa Anda telah membuat marah Ratu ini beberapa kali. Pada saat itu, dia pasti akan mengirimkan transmisi suara kepada saya secepat mungkin dan mengatur agar kita bertemu. Adapun kapan pertemuan ini akan berlangsung, tidak bisa terlalu cepat atau terlalu lama. Jika memakan waktu terlalu lama, lambat laun kesabarannya akan berkurang dan penundaan yang lama tentu saja akan menimbulkan hambatan dalam rencana. Jika kita bergerak terlalu cepat, jika ratu ini tidak mengambil kesempatan untuk menuntut perdamaian darinya dan mencoba mendesaknya untuk mengadakan pertemuan pada kesempatan pertama yang ada, hal itu malah akan menimbulkan kecurigaan dalam dirinya. Bagaimana menurutmu 100 hari? Matanya menyapu Yun Ce dan Qianye Yinger. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa fluktuasi aneh telah terjadi pada aura mereka ketika dia mengusulkan tanggalnya, fluktuasi yang seharusnya tidak muncul sama sekali. Oh, matanya sedikit menyipit, mungkinkah jumlah waktu yang aku usulkan tidak sesuai dengan keinginanmu? Tidak, Yun Ce membuka mulutnya dan ekspresi serta suaranya tidak ada yang aneh. Menurutku jumlah waktu ini sangat sesuai dengan keinginanku. Ciu Yao terdiam. Qianye Yinger diam-diam melirik Yun Ce dan menahan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka dan seorang wanita yang diselimuti cahaya pelangi melayang ke arah mereka. Itu adalah penyihir ketujuh Hua Jin. Dengan kedatangannya, ke-9 penyihir dari alam pencuri jiwa telah berkumpul di depan mata Yun Ce dan Qianye Yinger. Melapor kepada guru, Hua Jin menyapa Ciu Yao, kamar tidur Tuan Muda Yun telah disiapkan. Ciu Yao menjawab dengan lembut. Dia berbalik ke arah Yun Ce, senyum manis dan indah di wajahnya. Yun Ce, kamu terpaksa hidup sebagai buronan selama beberapa tahun terakhir. Karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak membiarkan diri Anda beristirahat selama 1 hari saja?
Mulai besok dan seterusnya, akan sulit menemukan waktu untuk bersantai meskipun kamu menginginkannya. Chanyi, antar Yun Che dan Yun Qianying ke kamar tidur mereka. Hari ini, Anda akan bertugas di luar istana. Jika mereka ingin berkeliling wilayah suci, Anda akan bertugas membimbing mereka. Ya, jawab Chanyi. Meskipun dia telah dipercayakan peran sebagai petugas meskipun berstatus sebagai penyihir, dia tidak merasa terlalu jijik dengan peran yang ditugaskan padanya. Lagi pula, tidak mungkin dia benar-benar bisa membalas Yun Che atas hadiah yang telah dia berikan padanya. Yun Che mengangguk tidak tertarik. Qi Wuyao membalikkan tubuh iblisnya, tatapannya tertuju pada setiap 9 penyihirnya. Jie Xin, Jie Ling, Ye Li, Yao Dai, Qing Ying, Lan Ting, Hua Jin, Yu Wu, Chanyi. Dia melafalkan nama masing-masing 9 penyihirnya, suaranya mengandung kelembutan yang hanya diperuntukkan bagi mereka. Ratu ini telah berkali-kali menjelaskan mimpinya tentang masa depan kepada kalian semua. Di masa lalu, ini selalu merupakan keinginan yang bodoh, harapan yang berlebihan. Namun, hari yang kutunggu-tunggu tiba-tiba tiba dan impianku dimulai hari ini dan seterusnya. Ratu ini bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan, jadi lebih mustahil lagi bagiku untuk menjanjikan apapun padamu. Faktanya, saya mungkin tidak bisa melindungi kalian semua. Dengan demikian, Tuan, Anda tidak perlu mengatakan hal lain, kata Jie Xin. Hidup dan impian Anda adalah alasan utama keberadaan kami. 8 penyihir lainnya tidak mengatakan apapun, namun mata mereka mengatakan hal yang persis sama. Bagus. Qi Wuyao menganggukkan kepalanya, senyum tipis di wajahnya. Memang benar, tidak perlu ada kata-kata tidak berguna antara dia dan para penyihirnya. Kalau begitu kalian semua boleh pergi. Para penyihir yang berkumpul berpencar. Mulai hari ini, nasib mereka dan dunia tempat mereka tinggal akan mengalami pergolakan besar. Semua karena kedatangan Yun Che. Tuan Muda Yun, tolong. Chanyi tiba di sisi Yun Che dan dia sekarang menunjukkan rasa hormat padanya. Saat dia mengingat pertemuan mereka di reruntuhan Neter Tengah, hatinya dipenuhi dengan emosi sedih yang tak terbatas. Yun Che melirik Qi Wuyao tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dan mengikuti Nan Huang Chanyi keluar dari Soul Sky. Namun, Qianye Yinger, yang bergerak bersama Yun Che, tiba-tiba berhenti saat Yun Che turun dari Soul Sky. Dia membalikkan tubuhnya sedikit saat dia berbicara kepada Qi Wuyao dengan suara dingin. Qi Wuyao, kamu benar-benar tahu cara memilih tanggal. Apa sebenarnya yang salah dengan tanggal yang aku pilih? Qi Wuyao bertanya. Pandangan rumit melintas di mata Qianye Yinger dan dia menghela nafas pelan sambil berkata, 100 hari dari sekarang, ini akan menjadi ulang tahun ke-18 putrinya. Qi Wuyao tercengang dengan wahyu itu. Juga, ingatlah kata-kata ini dengan baik. Punggung Qianye Ying menghadap Qi Wuyao dan suaranya berubah dingin, aku akui bahwa aku lebih rendah darimu dalam aspek tertentu. Oh, alis Qi Wuyao melengkung saat rasa geli terlihat di wajahnya. Namun, itu hanya karena aku jauh lebih muda darimu. Jika kita seumuran, aku pasti akan jauh lebih unggul darimu. Qi Wuyao tertawa ketika dia menjawab dengan suara lembut dan lembut, apakah kamu yakin bahwa perbedaan di antara kita hanya terletak pada usia kita? Alis Qianye Ying sedikit tenggelam. Setiap orang di wilayah ilahi utara mengetahui nama Dewi Raja Brahma, kata Qi Wuyao dengan lesu. Dewi Brahma monark yang legendaris memiliki bakat luar biasa dan berhasil dalam segala hal yang dia coba. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat diperoleh, tidak ada orang yang tidak dapat ditipu.
Namun apakah semua pencapaian ini benar-benar karena rencanamu yang luar biasa dan sangat kejam atau karena alam dewa kerajaan Brahma yang mendukungmu di setiap kesempatan, alam dewa kerajaan Brahma yang bahkan tak seorang pun berani menyinggung perasaannya? Lalu bagaimana denganmu? Qianye Yinger membalas dengan sinis, Ratu Iblis Ciwuyao dari wilayah utara. Seorang wanita yang naik dari Raja Alam Bintang Menengah ke Raja Alam yang lebih tinggi sebelum akhirnya menjadi Kaisar Dewa. Namun, Anda melakukan ini dengan menunggangi satu demi satu orang. Betapa bijaksana dan cemerlangnya Anda. Hahaha. Ciwuyao tertawa keras, tapi tak seorang pun di alam semesta ini yang mengerti arti di balik tawanya. Dia mengangkat matanya ke langit dan berkata dengan suara riang, semua pria di dunia ini yang telah mencapai posisi tinggi, wanita yang menarik perhatian mereka hanya akan lebih rendah dari mereka. Jika itu masalahnya, lalu mengapa perempuan tidak bisa melihat laki-laki sebagai bawahannya dan menggunakan mereka sebagai alat? Qianye Yinger terdiam. Ratu ini berawal dari seorang wanita biasa. Namun dengan kedua kakiku sendiri, aku naik ke puncak dengan menginjak batu loncatan yang telah disiapkan secara pribadi oleh orang-orang ini untukku. Entah itu sekte mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, atau bahkan kerajaan mereka. Sampai tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang berani memandang rendah ratu ini sedikit pun. Jadi kamu, seseorang yang terlahir dalam kemewahan, seseorang yang selalu berdiri di titik tertinggi di alam semesta ini, adalah satu-satunya orang di alam semesta yang paling tidak memenuhi syarat untuk memandang rendah ratu ini. Qianye Yinger berdiri terpaku di tempatnya, dan dia tidak sanggup mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Namun, nada suara Ciwuyao tiba-tiba berubah lagi dan sekarang berisi beberapa isyarat ejekan yang lucu. Emosi yang dia tunjukkan secara penuh sepertinya selamanya berubah sesuai dengan suasana hatinya yang berubah-ubah dan tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sebenarnya kamu tidak perlu menyimpan rasa permusuhan seperti itu terhadap ratu ini dan bahkan kamu tidak perlu lagi merasakan bahaya yang begitu besar. Lagi pula, kaulah yang selalu berada di sisinya selama tahun-tahun tergelapnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun, tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dan itu juga sama untukmu. Bagaimana apanya? Kepala Qianye Yinger dengan keras mencambuk ke arahnya. Pertanyaan yang bagus, Ciwuyao tertawa kering saat kakinya melintasi perbatasan Soul Sky. Ini adalah pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, dan ini juga merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara akurat oleh Anda sendiri. Ratu ini hanya ngobrol tanpa tujuan. Dengan tawa menggoda yang begitu lembut dan menawan hingga meleleh hingga ke tulang, Ciwuyao terbang ke kejauhan. Hanya Qianye Yinger yang tersisa berdiri di dalam Soul Sky, dan dia tinggal di dalam untuk jangka waktu yang lama.